Bab 31. Ketika David Jiang di dalam mobil melihat ini dua kali, dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Dia meningkatkan kecepatannya bahkan tanpa memikirkannya. Meski tidak melaju kencang, ada banyak lalu lintas di jalan raya. Metode pembukaannya masih menyebabkan banyak ketidakpuasan. Bagaimana Anda mengemudi? Percaya atau tidak, aku tidak ingin kau mengemudi. Kamu akan menyalip seperti ini. Dapatkah Anda mengemudi? Jalan ini sudah diblokir, apalagi yang Anda inginkan? Banyak pengemudi mobil mengutuk, bahkan beberapa kemarahan jalan juga ingin mengejar ketinggalan dengan mobil jahat. Tetapi ketika mereka melihat bahwa mobil itu ternyata adalah Rolls-Royce, mereka sangat takut sehingga mereka tidak bisa berakselerasi. Jika Anda benar-benar tidak ingin mobil itu jahat, Anda mengikis mobil itu, Anda pasti tidak mampu menggantinya sekalipun ketika Anda menjual mobil Anda sendiri. Sial, tidak heran saya mendapatkan kemacetan lalu lintas. Semua orang naik Benz, Rolls-Royce. Saya naik Mazda. Tentu saja, akan ada kemacetan. Banyak pemilik mobil juga mengakui kenyataan. Hanya mengendarai mobil Anda sendiri. Di restoran, setelah Felicia dipaksa minum beberapa teguk anggur, wajahnya memerah, hampir tidak sadarkan diri. Zhao Jian tahu bahwa waktunya telah tiba, dan tersenyum kecut, mencoba membawa Felicia pergi. Felicia mendorong tangannya menjauh dan memperingatkan, "Jangan sentuh aku, temanku telah tiba." Zhao Jianyu tersenyum tanpa rasa takut, "Jadi apa? Aku akan menjagamu, kan? Tentu saja, kamu nyaman. Pergi, jangan sentuh aku." Felicia buru-buru mendorongnya. Tapi dia terhuyung dan hampir jatuh. "Saya minum terlalu banyak anggur hari ini, dan obat dimasukkan ke dalam anggur." Paling lama beberapa menit, dia tidak sadarkan diri. Dia ingin melarikan diri ke sini, tetapi ditangkap oleh Zhao Jian. Tidak banyak orang di restoran, dan semua orang telah mengamati pergerakan di sini. Orang lain pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi mereka tidak berencana untuk ikut campur. Karena pemuda ini sekilas tahu bahwa dia dilahirkan di luar kebiasaan, jika mereka usil, mereka mungkin akan mendapat masalah juga. "Imut, jangan keras kepala, kamu sangat mabuk, apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak menjagamu? Aku tidak khawatir menyerahkannya kepada orang lain." Zhao Jian menyatakan sangat prihatin. Tapi matanya tampak seperti serigala, seolah ingin memakannya dalam satu gigitan. Tepat ketika dia hendak menyeret Felicia dengan paksa, sesosok tinggi sudah masuk ke restoran. "Lepaskan gadis itu," petik 2. Mata David Jiang sangat dingin, dan nada suaranya tidak diragukan lagi. Mendengar suara yang familiar ini, Felicia merasa sangat senang dan terkejut. Dia tahu penyelamatnya telah tiba. "David Jiang, bantu aku." Dia mengeluarkan sinyal mara bahaya. Mata Zhao Jian suram, dan wajahnya menjadi hitam sekaligus. "Begitu saya siap untuk sukses, seseorang melompat keluar untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, aku menyarankanmu untuk tidak usil." Zhao Jian memperingatkan dengan nada dingin. Pada saat yang sama, beberapa pria yang duduk di dekatnya juga berdiri satu demi satu, menatap David Jiang dengan mata yang tidak ramah. Mereka semua adalah pelayan Zhao Jian, dan mereka selalu siap dipanggil. Tetapi David tidak melihatnya, dengan tangan di sakunya dengan santai, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan membawamu pergi, jadi lakukan sendiri." Mengatakan bahwa dia akan mengambil Felicia. Zhao Jian buru-buru melihat pengikutnya, dan beberapa dari mereka berhenti di depan dengan paksa. "Siapa kamu?" "Dia adalah temanku. Jika kamu mengatakan kamu ingin mengambilnya, ambillah. Bagaimana jika kamu adalah orang jahat?" Zhao Jian tersenyum sinis. Anak ini terlalu tercengang. Pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat tidak bermain seperti ini, kan? Tidak bisakah dia melihat perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sekarang? Di hadapan begitu banyak orang, di mana peluang anak ini untuk menang? Jika Anda benar-benar memulai, anak ini mungkin tidak akan bertahan sebentar. Keras kepala, petik 2. David Jiang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung mencubit tenggorokan salah satu pelayannya, dan dengan satu tangan, dia membuang pelayan itu. Ketika orang lain tidak bereaksi, dia menggunakan tinju, siku, jari, dan bagian lainnya sebagai senjata, dan menjatuhkannya. Seluruh prosesnya cepat, paling lama 10 detik. Semua orang di restoran gempar, merasa sangat ngeri pada David Jiang. Mereka tidak melihat gerakan David Jiang dengan jelas sekarang. Ketika reaksi muncul, jadi beberapa pelayan saya sudah tergeletak di tanah seperti anjing mati. Terlalu kuat. Apakah ada orang dalam masyarakat modern yang begitu baik? Apa? Zhao Jian tercengang. Meskipun pelayannya bukan seseorang yang bisa mengalahkannya dengan baik, ada banyak orang.
Lakukan lebih banyak dan lebih sedikit. Bukankah itu menyalahgunakan makanan setiap menit? Tapi bagaimana orang di depannya bisa begitu menakutkan, dan menjatuhkan semua orang hampir seketika? Apakah dia masih manusia? Kebanggaan dan kesombongan baru saja menghilang tanpa jejak, digantikan oleh kepanikan yang semakin besar. David Jiang. Felicia melemparkan dirinya ke pelukan David Jiang dengan naluri, setidaknya menemukan rasa aman. Sekarang orang itu telah ditemukan, David Jiang juga siap untuk membawanya kembali. Namun, Zhao Jian jelas tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Ya ampun, kamu pandai melakukannya, bagaimana kalau pergi bersamaku di masa depan? Ketika adik laki-lakiku melindungiku, aku akan memberimu 5 juta setahun. Petik 2. Zhao Jian tampaknya mendapatkan kembali kepercayaan diri, menunjukkan senyum kemenangan itu. Kekuatan David Jiang mengejutkannya. Jika ada perlindungan pribadi semacam ini dari Tuan, bukankah mungkin melakukan kejahatan di masa depan? Siapa yang berani menyentuhnya? Orang-orang di restoran menelan kaget. 5 juta setahun. Gajinya terlalu tinggi kan? Banyak eksekutif perusahaan hanya memiliki beberapa ratus ribu setahun, dan tidak banyak yang bisa mencapai 1 juta. Adapun gaji tahunan 5 juta, bahkan lebih jarang. Semua orang merasa sangat iri pada David Jiang. Ini adalah 5 juta, jumlah yang tidak pernah bisa diperoleh orang biasa seumur hidup. Sekarang, selama pemuda itu mengangguk setuju, selimut tidak akan khawatir tentang dipakai. Mata Zhao Jian tajam dan percaya diri. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi uang. Jika ada, berarti uangnya tidak pada tempatnya. Sudut mulut David Jiang sedikit terangkat, memperlihatkan lengkungan mencibir, 5 juta. Lihat saja aku seperti ini. Petik 2. Zhao Jian terkejut sejenak, dan kemudian mendengus dingin, kamu cukup percaya diri. Hanya untuk kepercayaan diri Anda, saya akan memberi Anda 8 juta. His. Untuk sesaat, suara napas dingin di restoran datang dan pergi satu demi satu. Tembakan orang ini terlalu murah hati, dan bahkan harganya dinaikkan langsung menjadi 8 juta. Angka astronomi ini gila. Banyak orang cemburu karena iri, dan mereka tidak sabar untuk menggantikan David Jiang, dan kemudian segera setuju. Mereka juga harus mengagumi ketenangan David Jiang. Hanya dalam satu kalimat, dia menaikkan gajinya 3 juta, jika dia langsung setuju. Bagaimana bisa ada hal yang baik seperti itu? Tampaknya pemuda yang kuat ini cukup pintar. Tepat ketika semua orang berpikir David Jiang akan setuju, dia datang ke wajah Zhao Jian dengan sangat acuh tak acuh, dan mengulurkan tangannya untuk mencubit lehernya. Bang, petik 2. David Jiang mengangkat Zhao Jian dan seperti sedang menggendong bayi ayam. Kemudian dia menabrak tanah dengan keras, menghancurkan Zhao Jian berkeping-keping. Kamu berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Zhao Jian gemetar kesakitan, tetapi sekarang dia lebih marah daripada kesakitan. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah dimanjakan dan dimanjakan, apalagi dipukuli, dia bahkan belum pernah dimarahi. David Jiang adalah orang pertama yang melakukannya padanya. Berapa banyak hal yang kamu hitung? David Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Zhao Jian sangat marah. Kapan dia menderita keluhan seperti ini? Ayahku adalah Zhao Haiyun. Pernahkah kamu mendengar tentang Long Yuan Dining? Itu keluargaku. Zhao Jian berteriak dengan panik, berharap semua orang tahu identitasnya. Di restoran, beberapa orang sedikit memucat ketika mendengarnya. Apa? Dia adalah nenek moyang generasi kedua dari keluarga Zhao. Tidak heran begitu sombong. Saya mendengar bahwa anak ini Zhao sering pergi ke tempat-tempat high-end, dan tidak pernah ada kekurangan wanita di sisinya. Ini dikatakan bahwa tidak kurang dari 100 gadis yang bermain dengannya. Ada kecelakaan kali ini, tetapi ayahnya menggunakan hubungannya untuk menekannya. Omong-omong, dia mengendarai mobil sport ke perguruan tinggi tahun lalu dan melumpuhkan Nakan. Ya, tetapi insiden itu juga ditekan. Turun, tampaknya telah kehilangan 1 juta. Orang-orang di restoran banyak berbicara, dan setelah mengetahui tentang identitas Zhao Jian, mereka semua menjauh darinya. Ini adalah karakter yang kejam, siapa yang berani memprovokasi? Jika tidak ada yang lain, pemuda itu sudah selesai. Bagaimana bisa lebih baik jika Anda melawan Zhao Jian dengan sangat buruk? Tapi ekspresi David Jiang tetap sama, Zhao Haiyun. Sepertinya agak akrab. Hehe, apakah kamu takut? Apakah kamu tahu apa yang membuatku tersinggung? Lebih baik jika kamu tertarik. Zhao Jian berpikir David Jiang takut, dan langsung menjadi gila. Tapi sebelum dia selesai berbicara, David Jiang menginjak mulutnya yang penuh darah. Aku tidak suka mendengarkan anjing menggonggong, lebih baik kamu diam. Petik 2. David Jiang menendangnya lagi, hampir membuat orang ini pingsan. Di restoran,
Semua orang terlalu takut untuk terengah-engah, dan sepasang bola mata hampir jatuh. Ini. Apa yang terjadi? Apakah dia tidak menunjukkan identitasnya? Pemuda ini berani melakukannya, dan itu semakin sulit setiap saat. Terlalu kejam, bukan? Dibandingkan dengan pemuda ini, apa itu Zhao Jian? Ini adalah orang yang benar-benar kejam. Bab 32. Zhao Jian benar-benar pingsan. Dia belum pernah dipukuli seperti ini. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin mencabik-cabik David Jiang. Tapi di depan David Jiang, dia lemah seperti semut, dan dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Tepat ketika dia sangat putus asa, seorang pria jangkung dengan setelan jas dan sepatu kulit memasuki restoran dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Berani membuat masalah di restoran saya?" "Bos, Anda akhirnya di sini." Manajer restoran melihat pria jangkung. Seperti melihat penyelamat. Pria ini adalah pemilik restoran bernama Xia Dong, kaya akan aset dan tipikal pria sukses. Ada pertunjukan bagus di sini. Pemuda ini kurang beruntung. Kebetulan bos Xia datang mengunjungi toko. Petik 2. Sebulan sekali, dia bertemu dengannya. Saya tidak tahu apakah dia beruntung atau sial. Petik 2. Dikatakan bahwa Xia bos memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhao Jian, dan dia pasti tidak akan tinggal diam. Petik 2. Murid dari beberapa pelanggan yang pernah mendengar tentang Xia Dong tiba-tiba menyusut. Metode Xia Dong ini sangat kuat. Tidak lama setelah dia memasuki industri catering, dia sudah bernilai lebih dari 100 juta. Ada beberapa restoran di kota Tianan, dan bisnis mereka bagus. Jangan memandangnya dengan jas dan sepatu sepanjang hari, sebenarnya dia memiliki kepribadian yang sangat hot. Jika ada yang berani memprovokasi dia, sama sekali tidak ada akhir yang baik. Zhao juga bertemu sebagai penyelamat, kegembiraan berteriak, "Kakak Timur tolong Kakak Timur." Xia Dong mengerutkan kening, "Siapa kamu?" Zhao Jiang pergi diinjak-injak hitam dan biru, wajahnya darah, itu lebih menyedihkan daripada kepala babi. Pada pandangan pertama, dia benar-benar tidak bisa mengenali wajah aslinya. Zhao Jian menangis, "Ini aku. Xiao Jian, Zhao Jian." Xia Dong melihatnya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa itu benar-benar adiknya, dan segera ketakutan. "Zhao Jian, bagaimana kamu menjadi anjing seperti itu?" "Itu." Zhao Jian terus menangis, dan tidak bisa mengatakannya dengan jelas. "Siapa lagi selain aku?" Pada saat ini, David Jiang tersenyum tipis. "Siapa kamu?" Xia Dong menatap David Jiang dan tampak serius. Meskipun dia mudah tersinggung, dia tidak sembrono. Dari matanya, pemuda ini memiliki temperamen yang luar biasa, dan dia juga sangat khusus tentang apa yang dia kenakan. Tampaknya mereka semua adalah gaya yang disesuaikan. Mereka yang bisa melakukan ini kaya atau mahal. David Jiang tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya dengan lemah, "Apakah kamu akan membelanya?" Mata Xia Dong suram, dan dia tidak menyukai nada bicara pemuda itu. Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi sebenarnya penuh dengan kesombongan yang luar biasa. Selain itu, David Jiang terlihat jauh lebih muda darinya, dan Xia Dong merasa lebih kesal. Paling-paling itu adalah leluhur generasi kedua, mengapa Anda harus berbicara dengannya dengan nada ini? Xia Dong mencibir dan memperingatkan, "Wah, ini restoranku, tolong jangan menariknya seperti ini." David Jiang segera tertawa, "Apakah ilegal untuk menarik? Di mana orang tidak bisa ditarik? Bagaimanapun, jika Anda memukul seseorang, Anda akan meminta maaf. Kala sebanyak yang Anda butuhkan untuk membayar, dan saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Xia Dong sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengenal David Jiang dan tidak berani terlalu lancang. "Dia ingin membius temanku, dan kau memintaku untuk meminta maaf padanya. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini?" Petik 2. David Jiang tidak merahasiakan sarkasmenya. Xia Dong telah mengumpulkan cukup banyak kemarahan di hatinya, dan dia merasa bahwa dia telah memberikan langkah yang cukup. Tidak hanya anak ini gagal menuruni tangga, tetapi malah menghadapinya satu demi satu. Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak marah? 2 kali dan lagi, Xia Dong telah kehabisan kesabaran, jadi dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu, jangan pergi." "Aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya." David Jiang memegang Felicia sepenuhnya. Tubuh masih terlihat sangat santai. "Apakah Anda memaksa saya untuk menjadi kasar?" Xia Dong tidak bisa menahannya lagi, dan hanya datang dan ingin memegang David Jiang. Petugas itu penuh ketakutan, dan hanya ingin mengingatkannya untuk tidak melakukan ini. Ini adalah pria yang galak. Bahkan beberapa pengawal dijatuhkan olehnya. Tapi sudah terlambat. David Jiang meraih pergelangan tangan Xia Dong dengan satu tangan dan memutarnya dengan ringan. Semua orang sepertinya mendengar patah tulang kesemutan di kulit kepala yang samar, dan melihat Xia Dong berlutut dengan bunyi gedebuk.
Tanganku, petik 2. Xia Dong gemetar kesakitan, wajahnya pucat. Pada saat ini, tangannya patah. Siapa pemuda ini? Bukankah terlalu panas untuk menembak? Bahkan jika itu adalah Xia Dong, dia tidak berani menjadi galak. Semua wajah pelanggan seperti topeng rasa sakit, dan fitur wajah mereka hampir menyatu. Meskipun bukan mereka yang dipukuli, mereka merasakan sakitnya Xia Dong dan Zhao Jian. Juga benar bahwa mereka merasa bahwa David Jiang sedikit lebih menakutkan. Pria ini sangat galak di usia muda, siapa yang berani memprovokasi dia? Kakak ini terlalu galak. Dia mengalahkan Xia Dong di restoran Xia Dong. Siapa yang akan percaya? Petik 2. Entah bagaimana Xia Dong juga seorang pria tampan dengan kekayaan lebih dari 100 juta yuan. Seperti anjing, benar-benar menyedihkan. Pertama Zhao Jian, lalu Xia Dong, apakah dia benar-benar tidak takut? Semua pelanggan bergumam dalam hati. Jika tidak ada yang lain, pemuda ini seharusnya tidak berakhir lebih baik. Karena itu, mereka ingin tinggal di sini dan menunggu tindak lanjut. Pada saat ini, seseorang melihat Maybach diparkir di luar melalui kaca dari lantai ke langit-langit, dan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Sepertinya Zhao Haiyun. Zhao Haiyun benar-benar ada di sini. Petik 2. Kecepatannya sangat cepat, anak itu dipukuli, aku segera mengirimnya. Petik 2. Pokoknya, pemuda ini akan sengsara. Jika kamu tidak percaya, lihat sendiri. Benar saja, dia mengenakan jas dan sepatu kulit. Zhao Haiyun, dengan beberapa pengawal pribadi, bergegas masuk dengan agresif. Baru saja dia menerima pesan dari pengawal pribadi putranya bahwa putranya yang berharga telah dipukuli di sini. Dia segera bergegas. Kemunculan Zhao Haiyun membuat Zhao Jian dan Xia Dong bersemangat. Penyelamat? Ini adalah penyelamat sejati. Paman Zhao, kamu akhirnya tiba. Xia Dong berteriak kegirangan. Dia bisa mencapai prestasi hari ini tanpa bantuan Zhao Haiyun. Baginya, Zhao Haiyun adalah raksasa di industri catering, dan dia pasti hebat. Selama dia memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Haiyun, maka masa depanku pasti akan enak dan pedas. Xiao Dong, apa yang kamu lakukan di atas lututmu? Zhao Haiyun tampak bingung. Xia Dong ingin menangis tanpa air mata. Pamanku, apakah kamu pikir aku ingin berlutut? Bukankah karena aku tidak bisa menahannya? Sekarang aku hanya berharap kamu bisa menahannya, Paman Zhao. Ngomong-ngomong anakku kain wol. Zhao Haiyun bertanya dengan suara yang dalam. Zhao Jian, dengan wajah penuh darah, bangkit dengan susah payah, dan air matanya mengalir, aku di sini. Aku di sini. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin bergegas. Tapi pengawal Zhao Haiyun segera menghentikannya, dan kemudian meraih standar, memutar lengan Zhao Jian untuk terkilir. Tugas mereka adalah melindungi keselamatan Zhao Haiyun. Orang tak dikenal seperti ini tiba-tiba mendekat. Mereka pasti akan bergerak. Dari mana barang-barang anjing itu berasal? Zhao Haiyun memarahi putranya dengan ekspresi jijik. Zhao Jian menangis lebih sedih, dan menangis, ayah. Ini aku, mengapa Anda bahkan tidak mengenali saya? Petik 2. Para tamu di restoran tidak bisa menahan tawa, hampir tertawa. Anak ini dipukuli dan ayahnya tidak bisa mengenalinya. Terlalu menyedihkan. Zhao Jian sekarang memiliki noda darah di wajahnya, pidatonya masih bocor, dan mulutnya masih bengkok. Bahkan Zhao Haiyun melihatnya selama beberapa detik sebelum mengenalinya. Siapa yang membuat pertarungan? Berdiri untukku. Zhao Haiyun marah dan matanya hampir merah. Putranya yang berharga bahkan tidak mau memarahinya, tetapi sekarang dia telah dipukuli dengan sangat buruk. Apakah ini melawan Zhao Haiyun? Dia harus membuat pihak lain membayar harganya. Zhao Haiyun memelototi sekelilingnya, dan semua orang menundukkan kepala atau menghindari tatapan mereka, tidak berani menatapnya sama sekali. Ketika semua orang diam, suara acuh tak acuh datang dari samping. Begitu akrab, ternyata anakmu, Zhao. Petik 2. Kalimatnya sederhana dan mudah dimengerti, tetapi penuh dengan sentuhan kesombongan. Semua orang terkejut, anak ini benar-benar menggunakannya, apakah dia mengakuinya sendiri di depan Zhao Haiyun? Apa yang lebih menarik adalah dia benar-benar memanggil Zhao Haiyun, Zhao tua. Kenapa dia berani begitu sembrono? Zhao Haiyun menoleh dengan ganas, dan berteriak dengan marah, saya tidak peduli siapa Anda akan membayar harga jika Anda memukul anak saya. Begitu suara itu jatuh, Zhao Haiyun juga melihat wajah pelaku dengan jelas. Ini adalah pemuda yang sangat akrab. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian formal, dia juga berpakaian sangat bagus. Pria muda itu memancarkan udara mulia yang tak terkatakan ke seluruh tubuhnya. Mata yang menindas membuat orang memiliki keinginan untuk menyerah. Zhao Haiyun tertegun sesaat. Tuan Jiang, bagaimana mungkin dia?
Kemarahannya hilang seketika, digantikan oleh kepanikan dan penyesalan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Karena, belum lama ini, dia secara pribadi datang untuk menyapa, menyanjung, dan menyenangkan pemuda ini. Tiba-tiba menjadi musuh sekarang. Nima, segalanya menjadi lebih besar hari ini.